Oke, monggo, Mbak Sep ya. Siapa? Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi Waalaikumsalam israh li warahmatullahi wa wabarakatuh. yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang terhormat Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Unira Malang, yakni Ibu Dewi Ambarwati SHMH. Yang kami hormati dua pemateri spesial pada malam hari ini. Yang pertama yakni Bapak Wahyudi SHMH di Akademisi UMM Unira Malang, dari Akademisi Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua yakni ada Bapak Badrul Esos MM dari PPUD Inspektorat Sumeneb. Yang kami hormati Bapak Davis Ubaidillah Asidik MIP selaku dosen Unira Malang dan juga yang nanti akan menjadi moderator pada webinar malam hari ini. Dan tak lupa pula seluruh teman-teman peserta webinar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 yang diadakan oleh Paku Unira Malang. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh Paku Unira Malang dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pertama-tama, perkenankan saya, Sebia Fazdatus Muhibah, mahasiswa Unira Malang, program studi ilmu pemerintahan, yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yakni pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Unira Malang, selanjutnya acara inti dan penutup. Baik, mungkin langsung saja. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Harapannya agar apa yang nanti kita peroleh dari webinar ini dapat bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Ya, namanya. Terima kasih. Selanjutnya yakni acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yakni sambutan dari Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Unira Malang kepada Ibu Dewi Ambarwati SHMH. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sepia selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi salam jumpa, wabarakatuh. salam sehat semuanya bagi rekan-rekan dan juga mahasiswa Universitas Islam Radar Rahmat Malang dan juga mungkin ada yang gabung dari peserta umum begitu ya, karena tadi juga ada beberapa yang mencoba masuk tapi katanya susah untuk masuk karena memang limit ya, limit Zoom-nya begitu. Baik, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada narasumber, dua narasumber yang spesial ya di malam hari ini yang berkenan hadir dan meluangkan waktunya secara virtual. Yang pertama ada Bapak Wahyudi Kurniawan SHMH, ini banyak sekali ya gelarnya, selaku akademisi Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian ada Bapak Badrul Esos MM selaku PPUD Inspektorat Sumeneb dan juga beliau ini selaku Ketua Jawa Timur Penyuluh Anti Korupsi. Dan tidak lupa moderator kita Bapak Davis Subaidillah Asidik selaku akademisi Unira Malang. Beliau adalah dosen ilmu politik ya. Terima kasih telah berkenan membantu acara Pusat Kajian Anti Korupsi ya. Baik, di kesempatan malam hari ini tidak panjang lebar begitu karena Pusat Kajian Anti Korupsi Unira Malang juga menyemarakkan ya Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2023. Kalau tema besarnya adalah sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju. Nah, kalau Paku Unira Malang sengaja mengusung mengusung tema tersendiri ya, mengusung tema tersendiri yakni membangun etika anti korupsi melalui warisan budaya. Nah, mengapa Paku Unira Malang mengusung tema budaya? Karena ya berkelindan dengan tema kita di malam hari ini bahwa Quo Vadis arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali polemik yang melanda Indonesia khususnya mendekati tahun-tahun politik ya, atau kita sedang berada di tengah tahun politik dan banyak sekali kasus-kasus korupsi yang mencengangkan begitu dan ya melibatkan pejabat publik, melibatkan tokoh-tokoh senior begitu kan, melibatkan ya orang-orang yang membuat kita semuanya tidak percaya begitu. Nah, maka dari itu di malam hari ini kita akan berdiskusi lebih dalam terkait mau dibawa kemana sih sebenarnya arah pemberantasan korupsi di Indonesia, apakah mengalami kemajuan atau malah mundur begitu. Dan terkait dengan diskusi kita akan digawangi ya, akan digawangi oleh para pemateri atau narasumber dari dua perspektif, yakni dari perspektif akademisi dan kemudian nanti Master Badrul, Pak Badrul nanti akan menjelaskan dari tataran empirisnya karena beliau ini gencar sekali untuk mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi ya khususnya di Jawa Timur. Insya Allah bermanfaat webinar ini dan bagi rekan-rekan mahasiswa sila disimak ya dan insya Allah juga menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Itu saja kiranya dari saya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Tapi sepertinya mohon izin ini nanti saya baru diberitahu karena admin ini ternyata salah setting akun Zoom. Jadi mohon izin kalau nanti sempat terpotong ya kita bisa rejoin kembali begitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutannya yang luar biasa, Bu. Selanjutnya yakni acara inti yaitu webinar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023, yang mana dalam hal ini akan dipandu oleh moderator kita yakni Bapak Davis Subaidillah Asidik, SIPMIP. Kepada beliau dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Ibu Dewi Ambarwati MH. Yang saya hormati kedua narasumber yang akan memberikan kita beberapa pemikiran-pemikiran. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada acara malam minggu ini, teman-teman kita semua dapat menimba ilmu kepada dua orang yang sangat luar biasa. Dan terutama malam hari ini kita masih diberikan rahmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semoga selalu membawa berkah dan nikmat kepada kita semua, selalu sehat kepada kita semua, dalam ketemu dalam sebuah forum yang sangat luar biasa dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini bukan hanya se-Unira ya Bu ya, sedunia. Atau mungkin se-Indonesia tidak, tapi sedunia kita memperingati Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember 2023. Yang kedua, semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, langsung saja saya kira saya akan memperkenalkan beberapa pembicara kita, dua pembicara kita yang sangat luar biasa. Yaitu yang pertama, beliau ini orang Jawa Timur, lahirnya di Ngawi, begitu. Beliau dosen tetap Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau magister hukum di Universitas Gadjah Mada. Tahun 2015 beliau selesai, sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2002 sampai 2006. Terus kemudian banyak sekali pendidikan non formal dan pelatihan beliau yang saya akan bacakan saja beberapa. SMU beliau di Ngawi ya Pak ya. Terus SMP beliau juga SMP Negeri 2 Ngawi. SD-nya juga SD Ngawi. Jadi beliau kecil sampai SMA di Ngawi, sarjana kemudian di Malang, S2-nya kemudian di UGM. Terus pendidikan non formalnya sangat banyak sekali, bimbingan teknis hukum, acara pengujian undang-undang, dan pengurus pimpinan advokat Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia tahun 2002. Terus pengalaman organisasi beliau, dia anggota Majelis Hukum dan HAM pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Terus ketua bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia Malang, DPC Kadin Malang. Kemudian ketua Majelis Hukum dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, wakil sekretaris bidang hukum dan HAM advokasi pimpinan wilayah pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Terus kemudian ketua bidang penelitian dan pengembangan profesi Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Peradi tahun 2018 sampai sekarang. Sekretaris Bidang Penanganan Perkara Satgas Advokasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 2017, anggota Ikatan Advokat Indonesia IKADIN, Masya Allah, pakar hukum betul ini. Terus anggota Perhimpunan Advokat Indonesia tahun 2014 sampai sekarang. Pengalaman kerja beliau dalam bidang hukum juga sangat luar biasa. Karya tulis beliau juga ada
puluhan dan tersertifikasi Haki, termasuk beberapa modul tentang buku parlemen dan modul sekolah parlemen dan beberapa tulisan-tulisan berdasarkan dengan beberapa peraturan-peraturan yang beliau karya tulis. Ada perdes, ada penyusunan perdes, banyak sekali. Baik, beliau yang saya bacakan tadi itu tadi, serentetan pengalaman beliau, serentetan pendidikan beliau. Mari kita berikan aplaus, tapi nggak bisa aplaus ya, karena kita akan bisa semua. Beliau adalah Bapak Wahyudi Kurniawan SH MH LICME. ME apa Pak ya? Itu Ini. mediator, Pak. Oh, mediator, siap. Ya. Siap. Nah, ini beliau Bapak Wahyudi Kurniawan. Pertama kali, saya ini baru pertama ini ketemu dengan Pak Yudi ini. Salam kenal Pak Yudi. Salam kenal, Saya- Pak Davis. Siap. Saya Davis Ubaidillah. Ya, saya dosen salah satu prodi di Unira Malang. Kapan-kapan kita main ke UMM nih Bu. Siap. Nggih, Pak, pasti. Kita nanti sowan ke Pak Wahyudi. Mohon izin, Iyalah. saya mohon izin menyela, Pak Davi, saya mohon izin menyela. Itu tadi dari Ya, admin nggih, ada Bu. J. Itu bagaimana monggo teknisnya? Karena ada kesalahan dari admin. Oh, iya, iya. Ternyata ya tadi teman-teman banyak yang tanya itu ternyata tanggal 8, Bu. Setting mereka itu tanggal 8. Nggih, monggo Terus bagaimana kemudian ini, tadi Pak? baru dapat balasan. Ya enggak apa-apa, kita jalan aja dulu sementara karena tadi nanti malah ini lagi nih, nanti dari awal lagi nggak apa-apa, kita Nggih, sementara monggo. jalan saja dulu, kalau memang nanti kita baru share lagi ke teman-teman untuk link Zoom-nya. Nggih, monggo. Baik, yang kedua adalah pembicara kita. Ya, beliau ini salah satu panutan saya, begitu. Salah satu, bukan panutannya, salah satu idola saya, begitu. Yang baru kenal tapi seolah-olah sangat halo. Baik, rasanya Pak Davis nge-lag ya. Pak Wahyudi, monggo saya persilakan Pak Wahyudi langsung memberikan materinya. Langsung saja, monggo. Oke, terima kasih Bu Dewi. Jadi sekedap masih ada sebentar. Mohon maaf, saya putus loh. Bu Ambar, mohon maaf saya putus itu tadi ya. Halo. Nggih, sudah saya handle Pak. Langsung Pak Wahyudi nanti yang bicara. Oke, baik, saya kira langsung saja di materi pertama ini saya serahkan semuanya kepada Pak Wahyudi Kurniawan. Monggo Pak Wahyudi. Oke, terima kasih Pak Davis, Bu Ambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bisa berdiskusi melalui Zoom meeting ya tentang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas atau tidak? Terdengar, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman sekalian,
saya diminta, ini kita flashback dulu sedikit ke belakang, diminta oleh Bu Dewi Ambarwati ini untuk mengisi diskusi hari ini. Saya mohon maaf tidak menyiapkan PowerPoint atau materi yang saya share di Zoom meeting ini, karena menurut saya, jadi kalau kita peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia itu lebih baik kita sharing pengalaman tentang bagaimana seluk-beluk pemberantasan korupsi yang kita tahu. Nah, teman-teman sekalian, jadi di dalam peringatan Hari Korupsi Akordia 2023 ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang ini akan menjadi pemantik untuk diskusinya lebih menarik lagi, adalah tentang kalau orang itu bersemangat bagaimana melawan korupsi. Kalau orang banyak mengatakan ayo kita lawan korupsi, tetapi tidak banyak orang yang mampu dan mau melihat kelemahan kita dalam pemberantasan korupsi itu apa. Jadi melihat sebuah persoalan hukum, melihat persoalan hukum di sini contohnya dalam hal kecil adalah tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tentu kita harus melihatnya secara komprehensif. Tidak bisa kita melihat hanya dari satu sudut pandang saja. Kalau kita hanya dari satu sudut pandang, maka yang dikhawatirkan adalah ada kesalahan atau kesesatan berpikir, atau di dalam filsafat hukum kita mengenal yang namanya logika falasi. Nah, teman-teman sekalian, ada sebuah kelemahan dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia yang itu disadari atau tidak, sebenarnya itu menjadi penghambat dalam proses pemberantasan korupsi. Apa itu? Yang menjadi kelemahan tertinggi dan menjadi kelemahan yang paling sering kita lihat adalah kita tidak punya panutan. Tidak ada panutan dalam hal apa? Tidak adanya panutan yang di situ dapat memberikan ketauladanan dalam pemberantasan korupsi secara nasional. Tentu kita semua melihatlah bagaimana ada tsunami persoalan hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Akhir-akhir ini kita melihat dengan gamblang, akhir-akhir ini kita melihat dengan jelas bagaimana seorang ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada akhirnya menjadi tersangka kasus gratifikasi. Nah, ini kan menjadi hal yang menarik. Maka itu sebenarnya kelemahan kita kalau kita mau semangat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita nggak punya tauladan. Yang kita lihat siapa? Jadi yang kita harapkan siapa? Tentu KPK itu menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Meskipun beberapa waktu yang lalu kita harus sadar betul KPK itu lembaga ad hoc. Kalau kita bicara lembaga ad hoc, maka kapanpun KPK itu bisa dibubarkan. Kapanpun KPK itu bisa diistirahatkan. Syaratnya apa? Tentu penguatan di Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Maka ketika polisinya kuat, polisinya memiliki kredibilitas yang baik, memiliki kualitas yang tinggi, kejaksaan juga sama, termasuk di sisi lain ada Mahkamah Agung dan segala macam dari pengadilan, maka kita tidak perlu KPK. Maka suatu saat dulu pernah saya diskusi dengan teman-teman mahasiswa, tidak ada salahnya KPK itu dibubarkan. Tetapi apa? Ya, tetapi harus kuat dulu, kejaksaannya harus kuat, kepolisiannya harus kuat, dan pengadilannya juga harus kuat. Tetapi kalau tiga ini, penegak hukum ini nggak kuat, maka masih dibutuhkan KPK. Ini menarik. Maka kalau kita bicara pemberantasan korupsi, hal utama dan paling pertama yang harus ada adalah teladan. Teladan ini mutlak. Saya sangat appreciate sekali ya ketika
ada penyuluh anti korupsi ya. Ini Bu Dewi Ambarwati, Pak Badrul. Kebetulan saya juga punya sertifikatnya. Jadi kalau bicara sertifikasi penyuluh anti korupsi, insya Allah saya masih ada dan itu ya. Nah, ini menarik. LSP KPK kemudian membuat penyuluh anti korupsi mulai dari yang Pratama, Madya, dan Utama. Ini artinya apa? Sebenarnya semangat yang tinggi yang dibawa KPK ini untuk dalam rangka pemberantasan korupsi. Tetapi di titik ini, mari kita merenung bersama-sama lah. Ketika kita semangat memberantas korupsi, tetapi lembaga anti rasuah itu pada halnya kena tsunami korupsi, ini menjadi persoalan. Maka kalau kita sudah melihat itu, apa yang menjadi titik poin? Yang menjadi titik poin adalah moralitas. Moralitas dalam pemberantasan korupsi ini menjadi hal yang mutlak. Nah, kalau kita belajar ilmu hukum, ya, kebetulan saya orang hukum, akademisi hukum, praktisi hukum, maka di situ ada gium ya, yang sering kita pegang dalam rangka kita melakukan tugas kita, fungsi kita sebagai praktisi hukum, yaitu quid lege sine maribus. Artinya apa quid lege sine? Apakah arti hukum tanpa moralitas? Ini penting, ini yang harus kita garis bawahi. Nggak ada gunanya kita memproduksi ribuan, ratusan regulasi, peraturan perundang-undangan, kita memproduksi, melahirkan aparat penegak hukum yang begitu banyak, tetapi tidak memiliki dasar moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, menjalankan profesinya, maka itu percuma. Maka kelemahan yang tadi, ketidakadaan toladan dalam pemberantasan korupsi itu menjadi poin penting, ditambah lagi dengan moralitas. Pemaknaan teologi dari istilah yang saya sebutkan tadi, quid lege sine maribus, apalah arti hukum tanpa moralitas, ini merupakan pemaknaan secara teologi yang sangat tinggi. Maka hukum itu harus ditegakkan dengan benar dan adil. Sehingga apa? Sehingga ada sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik kuasa yang sesungguhnya itu, yaitu Tuhan. Artinya apa? Penegakan hukum itu, kalau kita belajar hukum kan ada 3. Tujuan hukum itu 3, ada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Maka ketika kita ingin menegakkan itu, ada gium dengan pemaknaan teologis itu ya, hukum itu harus ditegakkan dengan benar dan adil, itu bukan karena manusia. Tetapi kenapa? Tetapi bentuk pertanggungjawaban kita kepada pemilik kuasa yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Ini yang perlu digarisbawahi. Kita mau memberantas korupsi, tidak ada toladan. Kenapa? Karena tidak ada moralitas. Karena moralitas itu menjadi hal penting dalam proses pemberantasan korupsi. Maka ketika tidak ada moralitas, maka kita harus bergeser kepada ada gium quid lege sine maribus, yaitu bahwa apalah arti hukum tanpa moralitas, di mana di situ pemaknanya secara teologis. Nah, kalau kita breakdown lagi teman-teman sekalian, moralitas ini menjadi roh sebenarnya, menjadi inti. Inti dalam apa? Dalam supremasi pemberantasan korupsi, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Kenapa? Hukum tanpa moralitas itu menjadikan hukum kering, bahasanya ya. Itu yang sering kita dengar. Teman-teman sekalian, Friedman juga sudah sering menyampaikan ke kita kalau kita belajar tentang pemberantasan korupsi, yang itu selalu dicatat oleh teman-teman aktivis anti korupsi. Pertanyaannya adalah, itu sudah kita lakukan atau belum? Ini yang harus menjadi titik poin. Efektif dan tidaknya hukum menurut Friedman itu kan ada 3 struktur hukum yang seperti apa, ya tentu kita sudah mempelajari di setiap perkuliahan kita, mempelajari struktur hukum yang diajarkan oleh Bapak Ibu sekalian di perkuliahan. Kemudian selain struktur hukum tentu ada substansi, kemudian ada budaya hukum. Nah, lagi ketika titik poin budaya, maka di dalam hari anti korupsi sedunia ini, mari kita membudayakan apa? Membudayakan pemberantasan korupsi dari mulai hal terkecil. Jadi menjadi apapun itu, kalau yang kita pegang itu adalah aturan
ada Tuhan di sana, maka kita akan pegang moralitas. Ketika kita pegang moralitas di sana, maka kita akan lahir ketauladanan. Kalau sudah ada ketauladanan, maka insya Allah kelemahan-kelemahan kita dalam pemberantasan korupsi itu akan kita bisa hilangkan. Mungkin itu pemantik awal diskusi Bu Dewi, Pak Davis. Mungkin nanti lebih enaknya kita mengalir saja, kita diskusikan, nanti kita kombinasikan dengan pengalaman di praktek di lapangan saya, bagaimana menjadi seorang lawyer terkait pemberantasan korupsi. Karena kalau kita bicara lawyer itu ngeri-ngeri sedap, antara ini hal yang baik dan ini yang tidak. Itu kan bahwa kaki kanan ada di surga, kaki kiri ada di neraka. Maka ketika itu kita sandingkan, kalau ada yang menjadi hakim, itu jelas. Menjadi hakim itu jelas, janjinya bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan. Di mana? Di amar putusan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Anda mau jadi hakim, janjimu bukan pada manusia tetapi kepada Tuhan. Kalau Anda melanggar janji manusia, is no problem. Tapi melanggar janji pada Tuhan, itu menjadi masalah Anda di lain kesempatan. Terima kasih Pak Davis, terima kasih Bu Dewi. Mungkin itu dulu pemantik dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi terima kasih Pak Wahyudi, cukup menarik bahasan-bahasannya. Memang hari ini ketauladanan kita ini masih hampir tidak ada di negara ini. Kalau dulu mungkin banyak quotes-quotes ya, tapi untuk keteladanan itu mungkin ya sudah sedikit manusia-manusia yang kejujurannya itu masih utuh. Banyak manusia-manusia yang tergoda dengan kemewahan-kemewahan dunia begitu. Dan pasti memang siapa lagi yang kita takuti kalau Tuhan saja kita nggak takut gitu loh. Maka memang harus kembali lagi, kita harus takut gimana-mana Tuhan melihat kita. Baik, yang kedua, cek Pak Badrul. Wus, siap. Nah ini Mohon selamat izin, datang, udah dari tadi nih. Nggih, mohon Nggih, izin Bu Pak Davis, Ambar, ini nggih. bagaimana terkait dengan time lapse-nya ini? Gimana? Kita harus move sepertinya. Oh gitu. Monggo Waduh, di ini ya kita harus move. ke ini yang Itu baru, link yang baru. jenengan sudah ada dapat peringatan ya? Sudah ada Nggih, peringatan ya? ini di atasnya Bapak ini. Oh, saya nggak ada. Oh iya, betul. Kan kita hanya tinggal 4 menit. Bapak, Ibu, teman-teman, saya mohon maaf, kita harus move ke ini link Zoom, karena memang link Zoom-nya ini tadi salah tanggal dari link Zoom ya. Link Zoom-nya itu tanggal 8. Maka mohon maaf, kita harus bergabung kembali. Mungkin kita share ke teman-teman untuk move ke link Zoom karena ini remaining meeting time hanya tinggal 3 menit. Pak Badrul, mohon maaf, ngapunten nggih, kita geser ke ruangan satunya ya, terus kita lanjutkan. Kangen rek, meskipun kita hanya beberapa hari nggak ketemu. Baik, teman-teman, saya harap kembali lagi ke link Zoom yang sudah di-share oleh Bu Ambar di chat ya. Ini ada link Zoom yang sudah di-share, silahkan bergabung di sana. Monggo, sambil kita tunggu, sambil menunggu kita geser ke link Zoom yang sudah di-share oleh Bu Ambar.